cabang dan ranting untuk mengisi notulensi rapat dan kegiatan. Jadi nanti bisa mengakses ke lpcr.or.id, kemudian untuk mendaftar sebagai member di sana. Untuk mendaftar nanti akan diberikan akun dan bisa untuk masuk ke sana. Tapi emailnya pakai email yang bisa untuk menerima password ya. Dipastikan emailnya yang bisa digunakan. Mungkin pakai Gmail, pakai apa? Karena kalau emailnya tidak bisa, maka passwordnya nggak dikirimkan. Sudah semua ya? Sudah ya? Ada cabang atau ranting yang belum bisa login ke notulenmu, belum dapat akunnya? Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Masih banyak ya? Bentar. Webnya nggak kelihatan. lpcr.or.id lpcr.or.id ya. Nanti pilih menu untuk mendaftar notulenmu. Ada di sana sudah dibuatkan menu untuk pendaftarannya. Nggih. Sudah pada yang koneksi oh wifi-nya betul. Ya? Iya, Gmail. Ntar pakainya Gmail. Oke, mungkin webnya ketikkan alamannya Pak, lpcr.or.id, pakai presentasi nggak? Error. Oke, kita cek dulu. lpcr.or.id. Diperbesar Pak ya. Oke. Errornya di internetnya apa webnya? Webnya. Oke. Nanti sambil kita cek, sambil kita tunggu dari admin untuk bisa ngelola ini ya. Sebenarnya sudah ada panduannya, nanti slide-nya bisa di-share ya tadi Pak ya. Nanti udah bisa di-share, nanti bisa dibaca-baca di sana untuk panduannya. Oke ya, clear ya, bisa ya. Jadi nanti kalau memang belum bisa, nanti kita akan maksimal di sana. Untuk hari ini tadi internetnya ada yang bisa connect, ada yang belum bisa connect. Oke, untuk lpcr.or.id sudah bisa dicek? Belum? Database-nya error ya. Oke, sampaikan ke adminnya dulu. Oke, ini sudah saya sampaikan ke admin webnya. Jadi nanti biar bisa dicek. Nanti untuk materi yang tadi telah disampaikan tadi, yang tadi saya sampaikan notulenmu itu ada, nanti bisa di-share atau mungkin untuk masih internetnya.
Ya. Bentar ya, sambil nunggu. Ini ntar ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nanti saya akan share juga untuk materinya. Kemudian ini nggak bisa connect ke internet sekali, Pak. Ya. Oh, iya. Untuk gabung ke grup helpdesk Sicara dan Notulenmu, kalau ada kesulitan sebenarnya kita punya grup untuk helpdesk. Itu kalau bisa masuk ke sana, sebenarnya ada slide-nya, mungkin bisa saya share dulu harusnya. Mesti Pak ya. Bisa tak nampilkan ini dulu, Pak? Nampilkan apa? Slide dulu sebentar. Pakai tak dari ini. Yang ini nggak apa-apa, ambil. Bisa nggak? Bisa. Amit ya. Gambarnya websitenya LKCPN. Iya, ntar Pak. Masih. Nggih. Oh, harus ke sana dulu ya. Oh gitu. Di tempatku enggak keluar. Ditampilkan untuk mendaftar di grup helpdesk dulu, Iya. Pak. Ya, nggih. Yang di slide yang tadi yang ada QR code tadi. Yang di yang di Sicara. Terus yang ini, Pak. Slide nomor 6. Nah, itu ini dulu untuk bisa daftar sana. Ntar kalau ada kesulitan kita biar masuk ke grup dulu. Nggih. Maaf, untuk yang pertama ini di slideshow aja, Pak. Di slideshow ya. Oke, ini untuk pertama. Jadi ketika tadi ada permasalahan di Notulenmu, di Sicara ataupun Salamu, bisa gabung ke grup ini dulu ya. Cabang ranting silakan gabung ke sini dulu untuk nanti saya bisa memberikan informasi kalau ada kekurangan atau misal ada kesulitan. Nah, ntar ada di sini yang akan mengurusi tentang Notulenmu maupun Salamu. Ada Mas Arwan nanti yang akan ngurus ini. Jadi ntar bisa tanyakan langsung ke grup. Nah, ini helpdesk, grup helpdesk nanti akan saya
approve dulu semuanya yang sudah masuk, akan di approve untuk bisa berkomunikasi. Oke, ini sudah ada beberapa yang sudah bergabung di grup. Barcode-nya dulu Pak, ini aja dulu. Mengatasi. Mengatasi. Iya, belum, ntar tunggu dulu. Ada admin sendiri Pak. Oke, nanti silakan bergabung dulu. Saya beri waktu dulu untuk bergabung, nggak masalah. Nanti kalau sudah, ntar kita nyambung ke yang lain. Ini baru masuk. Untuk panduan, kalau yang sudah gabung sudah saya approve. Untuk panduan bisa dilihat di deskripsi grupnya. Di deskripsi ada beberapa panduan. Panduan untuk salamu, untuk si cara, notulenmu juga ada di sana. Di deskripsi dari grupnya ada. Ini nanti saya akan minta teman admin yang lain untuk meng-approve dulu biar lebih cepat nanti ya. Ya, dan mohon untuk ini sambil tenang sebentar, kalau suara saya kedengaran saya belakang. Ya, saya minta di grup ini pertama ada aturannya. Aturan grupnya hanya untuk tanya jawab tentang notulenmu, salamu, dan si cara. Jika ingin nge-share tentang kegiatan cabang ranting, silahkan lihat ke grup yang lain. Di sana ada bicara, bincang cabang ranting. Jadi silakan kalau mau nge-share tentang hal-hal terkait dengan informasi cabang ranting dan masjid, bisa ke grup bicara di sebelahnya ntar ya, dilihat di deskripsi ada grup yang lain bicara, bisa untuk di situ. Yang untuk si cara yang helpdesk ini khusus untuk notulenmu, salamu, dan si cara. Itu ya, jadi aturan seperti itu. Nanti bisa untuk karena yang tanya semakin banyak se-Indonesia, jadi kan nanti kita harus memilah-milah mana informasi, mana yang harus kita jawab. Itu ya. Oke. Itu yang diketahui di awal. Nah, setelah itu baru nanti kita akan masuk. Untuk panduan ya, untuk panduan bisa dilihat di deskripsi. Untuk melihat, karena di situ nggak bisa melihat anggota mungkin ya, adminnya ada 3 ya, ada 2 atau 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian ada Arwan Hoirudin. Arwan Hoirudin adalah yang menangani atau PJ, penanggung jawab untuk salamu dan notulenmu. Jadi ketika ada kesulitan terkait pengisian dan lain-lainnya, bisa langsung tanyakan ke grup untuk cara menggunakan salamu atau notulenmu. Kalau masalah si cara nanti bisa ditanyakan ke grup juga, langsung mention ke Adi Sucipto di situ ya. Ntar bisa dilihat ada nama Adi, itu bisa untuk di mention bahwa terkait dengan si cara. Oke, sudah semua gabung? Sudah? Ada yang belum? Belum di approve? Oke. Karena yang daftar banyak, adminnya banyaknya yang on baru saya. Jadi nanti saya sambil jalan saya akan lihat. Oke, saya approve aja dulu. Ada 34
permintaan. Langsung bisa all home. Ya. Bisa bantu Pak. Hmm. Tinggal yang dicentang Centang ini ya? Ya. Oke. Iya. Kayaknya ketar masih ada. Oke ya, yang sudah bisa ke grup bisa melihat ke deskripsi grupnya dulu. Di sana ada panduan. Panduannya adalah panduan sicara, panduan salamu, dan panduan notulenmu. Ya, di deskripsi. Kemudian di bawah sendiri adalah list password. Nah, karena terkait dengan password, maka yang berkepentingan saja yang menggunakan password tersebut. Nanti akan saya sampaikan kalau Surabaya pakainya yang mana. Ada di sana juga pdm.kota Surabaya. Nanti kita bisa lihat. Masih, buat. Kayaknya masih ada lagi, Pak. Oh. Oke, ini dibantu sama Pak Iza untuk approval. Oke ya, sudah dipoto tadi ya, sudah ya. Berapa? WA-nya jenengan di grup namanya siapa Pak? Imam Abu Hanif. Hah? Imam Abu Hanif. Sudah ada di grup Ada helpdesk? di, iya. Imam Hanif. Nggih. Oh jenengan Japri mawon tak kirimi ini file yang ini, yang tak kirimi presentasi yang Surabaya. Nggih, Japri kula riyen nggih. Nggih. Mohon Pak. Sudah? Sudah itu dibuka di ini Pak ya, ganti. Tadi yang khusus Surabaya. Ya. Ini diganti aja yang barusan. Oke ya, yang tadi sudah. Nah, nanti setelah ini untuk mendaftar ada di sini. Nanti ada menu, coba ya menu ini coba. Nah, ini ada daftar akun, misal pakai web, nanti pilih daftar akun. Kalau pengen masuk notulenmu, ini sudah ada di webnya, ada daftar akun. Jadi nanti bisa tanpa mengetik WP admin langsung ke klik daftar akun saja, nanti akan ada panduannya ya. Oke, pindah ke yang slide yang ini biar saya jelaskan. Ya. Wah, akses ya. Aduh. Iya Pak. Di refresh Pak. Udah. Di slide show aja Pak ya dari awal Pak. Oke, karena menyingkat waktu, untuk yang notulenmu akan saya sampaikan nanti sambil di grup ya, kalau udah tergabung grup semua nanti akan saya sampaikan juga. Sekarang kita akan masuk untuk yang sicara. Ini untuk sicara tadi saya gunakan. Jadi tadi saya menyatakan ketika nanti bapak-bapak mengisi data di notulenmu, kemungkinan ada yang belum masuk di sana, cabang ataupun ranting, karena data yang kita gunakan di notulenmu masih data tahun 2020 atau 2021. Jadi yang tadi 30 berapa cabang itu kemungkinan masih terdata di tempat saya 26 cabang. Ya.
Lanjut, Pak. Iya, tadi mungkin belum dikenalkan. Ini saya Adi Sucipto, bidangnya di cabang ranting tadi udah kenalkan ya. Untuk lain-lain ada nomor HP, ada email ada di sana. Nanti slide ini juga bentar bisa dibagi sama teman-teman dari PDM. Lanjut. Ya, sicara itu kenapa ada sicara? Ini sejarahnya. Sicara itu penting ya. Ya, penting banget bagi Muhammadiyah. Kira-kira kalau Muhammadiyah yang sudah umurnya ratusan tahun ini, ya kira-kira sudah yakin belum kalau datanya itu benar? Nah, ini kita mencoba. Ya, sejak tahun 2010 kita memulai gerakan pendataan ini. Ya, kita mulai. Karena apa? Muhammadiyah sudah ratusan tahun, tapi kalau ditanya berapa jumlah cabang, berapa jumlah ranting, masih harus nanya ke PWM, PDM, di pusat tidak punya. Ya, ini jadi masalah sehingga perlu kita data. Kemudian menggunakan datanya apa? Datanya berdasar yang di entry oleh masing-masing PDM. Pada tahap awal, sicara digunakan untuk memetakan kondisi cabang dan ranting. 2010, 2015 kita memetakan cabang dan ranting, ya, memetakan kondisi aktif, tidak aktif dan lain-lainnya. Kemudian di sicara yang baru kita memetakan keunggulan. Apakah cabang ranting yang telah dipetakan sejak 2010 itu keunggulannya apa? Sehingga di sini ada kriteria 24-19 pertanyaan. Nah, kemudian digunakan apa sicara? Pertama adalah memetakan cabang ranting unggulan, ya. Jadi ketika tadi yang diberikan di awal ada CRM Award. Itu untuk apa? Di sini untuk melihat unggulan-unggulan tadi. Nah, setelah itu apa? Kondisi perkembangan, membantu pimpinan dalam membuat program dakwah serta membantu untuk mengembangkan cabang ranting di berbagai bidang. Karena ini cabang dan ranting yang bina adalah LPCR PDM, maka di sini alat bantunya ini. Jadi akan kelihatan kalau cabang rantingnya tidak pernah pengajian, bagaimana LPCR PDM bersama dengan tablik bagaimana mengaktifkan pengajian-pengajian di cabang dan ranting misal. Nah, itu akan menjadi bantuan di sana. Lanjut nih, Pak. Lanjut, Pak, slide-nya. Oke. Ini sejarahnya. Dulu 2010 kita sudah ada sicara tapi masih offline, ya. Offline, ini saya sebutkan offline, diinstal secara mandiri. Dulu saya nginstal harus ke UM Surakarta, harus ke Jakarta, harus ke Jogja. Saya harus menginstal ke masing-masing PWM. Nah, kemudian kita piloting. Ini ada piloting, ada Jogja, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Yang berjalan adalah Jogja dan DKI. Sudah muncul bukunya, peta kondisi Jateng, peta kondisi Yogyakarta dan peta kondisi DKI Jakarta. Itu tahun 2012. Kemudian tahun 2018 ketika kita masuk ke periode kedua LPCR, kita menggunakan secara online, ada di sicara.id. Ini yang nanti akan digunakan, sicara.id ya. Jadi nanti bisa masuk ke sana. Kemudian waktu Muktamar 48 ya, target sicara di Muktamar ke-48 adalah mendata Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Itu pilotingnya ya. Jadi ketika saat ini sudah bisa mendata, berarti target saat ini adalah mendata se-Indonesia, dan mendatanya bukan hanya peta kondisi tapi memetakan keunggulan cabang dan ranting. Lanjut, Pak. Nah, kemudian ada disclaimer di sini ya. Karena datanya bersifat konfidensial, ada larangan, dilarang share data atau screenshot data yang ada di sicara.
Karena apa? Data itu sekarang jadi apa? Data itu menjadi penting untuk sekarang karena data itu setara dengan kalau sekarang migas ya, kita harus main ke sana. Jadi data itu menjadi milik kita, dirawat dan diperhatikan dengan betul, tidak untuk di-share jadikan status ya. Jumlah cabang ranting ada 15, di-share, itu jangan di-share. Malah orang lain tahu Muhammadiyah ternyata nggak bisa menguasai Jawa gara-gara apa? Cabang rantingnya dikit gitu ya misal. Nah itu contoh ya. Ya ini ya. Kemudian akses secara diberikan kepada LPCR, PWM dan PDM. Tetapi hari ini dikumpulkan di sini gimana? Bapak-bapak diminta menjadi tim dari LPCR, PDM. Jadi bukan mendapat akses masing-masing cabang, tapi aksesnya adalah milik PDM, LPCR PDM. Itu ya. Kemudian operator, nah Bapak hari ini jadi operatornya. Ditunjuk oleh LPCR PWM atau PDM untuk dapat mengoperasikan komputer, ya, ngentri data dan lain-lainnya. Kemudian operator tidak dibatasi usia. Mau dari anak SMP, SMA nggak masalah, sampai yang usia berapapun, asal apa? Rajin dan disiplin, telaten untuk mengentri data. Jadi tidak dibatasi usia. Silakan, siapapun boleh dijadikan tim untuk pendataan. Kemudian penambahan data PCM PRM harus sesuai dengan data yang ada di PDM masing-masing. Karena kadang-kadang ada yang ngarang. Ngisi data cabang ini padahal belum ada cabangnya, udah diisi. Rantingnya belum ada, sudah diisi. Nah, makanya di secara yang sekarang ditambahkan harus ada SK pengesahan. Lanjut, Pak. Nah, sekarang saya disclaimer dulu ya. Kondisi Muhammadiyah Surabaya secara tahun 2020. Pernah ada yang ngisi, mungkin LPCR PDM aja nggak ngisi Pak ya, belum ngisi. Jadi ini data yang dikumpulkan oleh LPCR PP sejak 2012. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, jangan komplain ke saya ya. Ini data berjalan, data yang lama, sehingga saya disclaimer dulu. Secara 2020 sebelum muktamar, karena setelah muktamar saya tutup dulu, tidak ada entry baru. Lanjut Pak. Kita lihat kondisinya. Data di secara tahun 2020 PCM-nya ada 26 dari 31 kecamatan. Ternyata kecamatannya sudah bertambah Pak ya. Ya. Jadi ini di sini sudah termasuk Pak 83,9%. Kalau target PCM adalah 60%. Targetnya 60%, berarti Surabaya sudah melampaui target untuk jumlah PCM. Dengan apa? 26 PCM per 31 kecamatan. Kemudian untuk PRM-nya 128 PRM dari 154 desa. Tadi sudah nambah jadi 100 berapa? 135 dari 158 8 desa ya. Nah ini berarti ada peningkatan, tapi ini sudah untung karena syaratnya adalah minimal adalah 40% jumlah ranting dari total desa yang ada. Kalau di Jawa Tengah sudah tidak boleh lagi memekarkan ranting di desa yang sama, harus membuat atau mendirikan ranting di kelurahan atau desa yang belum ada rantingnya. Jadi tidak boleh mekarkan lagi kalau Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah rantingnya ada yang sudah satu desa, itu ada 2 dan 3, sehingga sudah tidak boleh lagi harus menambah di kelurahan yang lain. Syaratnya itu. Jadi kalau cabang masih mekar-mekarkan ranting nggak boleh. Nah kemudian pas ngentri data berapa? 10 dari 26 PCM sudah diisi ke secara. Berarti kita masih sedikit sekali yang entry. Sehingga apa? Datanya cuma 10
cabang. Rantingnya 30 dari 128 PRM yang ada di Sicara. Sehingga ketika disampaikan ketika Bapak PDM ke Jogja kemarin dikatakan masih kurang karena datanya pakai yang data ini. Ya, datanya masih ini sehingga Surabaya belum pernah ngisi. Nah, emang kelihatan di sini. Keaktifan cabangnya berapa? 4 cabang aktif yang 6 kurang aktif dari 10 yang di entry. 4 aktif yang 6 kurang aktif. Kemudian PRM-nya 4 PRM aktif, 22 PRM kurang aktif, 4 PRM vakum. Kalau sekarang ada tambahan ya, hitam. Kalau hitam berarti apa? Mati, tidak ada aktivitas. Oke, lanjut. Oke, ini data yang ada di tempat saya. Kalau sekarang jadi berapa, yang berubah yang mana, nanti bisa disusulkan ketika ngentri data ya. Jadi nanti bisa kelihatan di sana. Ini dari Asemrowo sampai Wonokromo 31. Setiap ini ada yang masih kosong, ya PCM-nya belum ada. Ada yang sudah ada PRM-nya, ya. Ada PCM-nya ada, kemudian diesa dengan PRM, bisa dilihat di sana. Bisa diperhatikan bahwa ternyata yang tadi disampaikan di awal jumlahnya segitu, persentasenya ternyata sebarannya ini. Itu ya, untuk perhatian. Jadi ketika kita ngentri data hari ini harusnya lebih dari baseline ini. Ini baseline mungkin Pak ya, Pak Iza ya. Ini baseline kita ini. Oke, lanjut Pak. Dari 10 cabang yang ada, ini kita lihat keaktifan secara ini. Aktif 6, tidak aktif atau aktif 4, kurang aktif 6, yang belum ngisi waktu itu 16 cabang. Ya. 16 cabang belum ngisi. Makanya ketika sampai ke PP dikatakan Surabaya nggak aktif ngisi ya. Karena datanya nggak ada. Dan ternyata memang baru tahu kalau ada Surabaya, baru tahu kalau ada Sicara itu kan. Jadi ya nggak apa-apa, kita akan setelah ini berubah gitu kan ya, setelah ini berubah. Nah, ini untuk rantingnya bisa perhatikan juga, rantingnya ada yang vakum, yang merah ini ya, vakum, aktifnya ada 4, kemudian kurang aktif 22, yang 98 belum ngisi waktu itu tahun 2020. Oke, lanjut Pak. Nah, ini keaktifan menurut nama cabang dan skornya. Bisa dilihat ya, yang hijau-hijau ini adalah yang aktif tadi, yang kuning-kuning ini, kemudian yang warnanya masih abu-abu, ini adalah belum diisi. Tulisannya nihil gitu ya. Jadi mungkin hari ini yang cabangnya tercantum nihil, hari ini nggak boleh nihil itu ya. Ya, hari ini kita mulai dari nol semua. Yang sudah ada hijau kuning pun nanti harus mulai dari nol, dari nihil juga. Ya. Oke, lanjut. Untuk rantingnya 1 sampai ini masih nihil semua. Ini mulai dari ini ada yang warnanya sudah ada warnanya kuning, merah. Ya. Yang sana masih nihil semua. Yang ini di bagian ini ada hijaunya ya. Genteng ini merah, Dukuh Kupang merah, kemudian apa ini? Sawahan hijau ya. Jadi kita bisa dilihat sampai lanjut lagi ya apa. Nah, ini bisa dilihat ya. Saya cantuman ini biar kita motivasi, ternyata karena kita belum kenal sejarah belum diisi ya. Ya. Nah, kita udah kenalan, hari ini kita ngisi. Lanjut lagi Pak. Kajian PCM, PRM itu harus ada kajiannya. Ini kajian di PCM, kita lihat. Kajian pimpinan melaksanakan semua ini 10 yang sudah ngisi, ngadakan ada kajian pimpinan. Yang tadi belum ngisi kan 16. Kemudian di kajian umumnya ada PCM yang tidak mengadakan kajian umum ya. Kemudian yang ngadakan 8, yang belum ngisi 16. Lanjut lagi. Ranting tidak mengadakan kajian anggota 2. Ini kajiannya lebih dari 2 kali, ada 16. Kemudian ada yang cuma 1 kali, ada 11 atau 8%.
yang lainnya belum mengisi. Demikian juga untuk kajian umum di ranting, ini ada datanya juga. 9% hanya mengajukan 1 kali, 11 mengatakan tidak ada kajian umum, kemudian mengadakan lebih dari 2 kali untuk kajian umum, yang lainnya belum mengisi. Ya, lanjut. Problem sosialnya apa? Jadi di LPC RPP waktu itu kita bisa deteksi ada kejadian apa sih di sini. Masalahnya adalah gesekan organisasi lain ya. Di sini paling besar adalah di cabang gesekan, di ranting pun gesekan. Ya. Gesekannya saya nggak nyebutkan di sana, tulisannya paling kalau nggak NU, HTI, PKS, kemudian Tarbiyah, Salafi, ya itu di sini semuanya. Jadi di sini masalahnya pendidikan. Muhammadiyah itu paling terkenal dengan pendidikan, tapi problem paling banyak adalah pendidikan. Ya, Muhammadiyah terkenal pendidikannya, tapi tetap masalahnya adalah di pendidikan. Yang lain-lain kristenisasi jarang, kecuali di ranting ya, ranting ada tapi sedikit mungkin ya. Ini bisa kita lihat, se-Indonesia hampir sama semua kayak gini. Ya, problemnya adalah pendidikan. Kalau kristenisasi Muhammadiyah sudah sampai ranting pun sudah jarang membahas tentang kristenisasi. Mungkin sudah berbeda ya dengan zaman ketika ditulis bahwa Muhammadiyah adalah membendung kristenisasi. Sekarang sudah tidak ada lagi ranting yang merasa ada kristenisasi. Ya, itu se-Indonesia hampir sama semua. Ini contoh problem sosial yang dihadapi waktu itu. Nah kalau sekarang gimana? Beda, berarti kita bisa update lagi. Oke lanjut. Jumlah warganya berapa? Jumlah warga itu berarti yang aktif di Muhammadiyah, tidak masalah dengan NBM atau punya NBM enggaknya, ternyata dihitung adalah 5.300 perkiraannya dari berapa tadi? Dari 40 ranting yang mengisi ya, dari 30-an ranting yang mengisi itu adalah 5.300. Jadi ketika partai-partai diusung Muhammadiyah kalah, ya karena Muhammadiyah nggak punya warga. Makanya tadi saya katakan disclaimer ya, nggak boleh dipoto, karena ini kalau ada orang partai ngelihat, wah Muhammadiyah nggak punya orang, ya udah selesai, Muhammadiyah nggak bakal dapat bantuan terus Pak ya. Ini contoh ya, jadi disclaimer kita bahwa warga kita memang tidak banyak. Ya, jadi ketika tadi pernyataan di masjid minimal 30 itu karena melihat data-data seperti ini. Kita nggak bisa memaksakan masjid yang bagus harus 200 orang jamaahnya, nggak bisa karena warga kita juga sedikit. Ini se-Surabaya aja 5.300. Kalau dibagi jumlah seluruh ranting ada 138, berarti satu ranting berapa? 50-an ya, 50. Satu ranting maksimal 50. Itu yang bisa kita lihat rata-rata ya. Jadi kita menyatakan ini adalah baseline kita. Baseline untuk Surabaya, PDM Kota Surabaya. Nah, kita mau berubah apa enggak? Tergantung dari PDM Surabaya kira-kira seperti apa. Oke, lanjut. Nah, kriterianya bagaimana? Tadi kan kita peta kondisi. Nah, sekarang nggak pakai kondisi lagi. Kita harus melihat keunggulan. Ada berapa? Kalau tulisannya 25, tapi setelah saya hitung ada yang berulang. Ini yang nomor 718 adalah berulang, sehingga total adalah 24. Untuk cabang ada 24 kriteria keunggulan, mulai dari memiliki SK pengesahan. Cabang dan ranting punya SK pengesahan pendirian. Ada SK-nya tahun berapa? Bukan SK pimpinan ya. Waktu pendirian PCM atau PRM ada SK-nya. Masih nyimpan. Paling tua di sini tahun berapa, Pak? Pendirian cabang dan ranting. Tahun berapa? 40-an atau 30-an. Nah, nanti bisa disampaikan ya SK-nya nomor berapa, sampaikan. Kemudian menyelenggarakan musyawarah cabang untuk ini ya, sesuai dengan periodenya. Sekarang periode muktamar 48, 22 sampai 27. Berarti minimal harus di tahun-tahun itu, bukan tahun sebelumnya.
Kalau menyatakan tahunnya adalah tahun 2010, berarti siap-siap dihitam atau merahkan gitu ya. Cabangnya mungkin perlu dihitam atau merahkan sehingga LPC RPDM nanti sering turba. Ya. Kalau nggak kayak gitu, nggak ada merah, nggak ada hitamnya, ntar LPC RPDM nggak turba, Pak. Iya, karena kan wajib kan untuk membina, maksudnya membina cabang yang tidak aktif. Kemudian memiliki papan nama PCM. Sudah ada papan nama di Surabaya, udah ya, sudah semua. Nah, aman berarti. Memiliki kantor PCM. Kantornya di mana? Kalau yang dulu ditanyakan. Kalau dulu ditanyakan, kantor itu ada yang numpang rumah pengurus, numpang amal usaha, ada yang punya kantor sendiri. Sekarang banyakkan kita di mana? Numpang pengurus atau numpang aum? Nah, kalau masih numpang pengurus perlu ditingkatkan menjadi minimal ke aum. Tetapi di sana ditulisi kantor cabang. Paling enggak ada satu meja kursi dan ada satu lemari kan untuk arsip. Jadi ketika masuk kantor cabang kelihatan kantor cabang yang mana? Itu Pak yang ada lemarinya tulisan PCM misal. Nah, paling enggak ada situ. Minimal ya, karena kan kantor, ya kantor. Sudah ada papan nama, kantornya di mana? Ya di situ. Berarti harus ada ditunjukkan kantornya seperti apa. Itu ya. Kalau masih numpang pengurus, berarti dia belum punya kantor. Kan nggak mungkin rumahnya pengurus dikasih tempat tersendiri jadi kantor PCM dia, kan nggak mungkin. Ya, itu terus menyelenggarakan pengajian pimpinan pekanan. Pengajian pimpinan pekanan ada cabang. Syarat keunggulan ini ada. Kalau belum nanti diadakan rapat rutin pekanan. Ya, ini ada juga nanti di notulenmu itu adalah mencatat yang ini. Pengajian pimpinan pekanan. Ini jadi kegiatan ya. Ini kegiatan, ini notulensi rapat. Jadi ntar ada dua itu diisikan. Kemudian memiliki masjid sebagai pusat kegiatan. Jadi terintegrasi ya. Sekarang di Muhammadiyah sudah mulai terintegrasi bahwa ada masjid sebagai pusat kegiatan. Kemudian pelatihan mubalik-mubalikot tingkat cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Ada mubalik-mubalikotnya, diadakan pelatihan sebulan sekali? Belum, nanti diadakan. Kalau pengen unggul ya, memiliki kop mubalik minimal 2 kali jumlah ranting. Di sini cabang yang rantingnya paling sedikit berapa? 2, 3? 2. Berarti kalau 2 ranting minimal punya 4 mubalik ya. Kop mubalik yang sudah di-SK-kan oleh cabang. Kemudian memiliki anggota lebih dari 200 orang. Kalau rantingnya 4, satu ranting 50 berarti sudah cukup, sudah aman ya. Kalau anggota berarti harus apa? NBM. Kalau anggota ya, kalau tadi kan warga. Kalau NBM itu berarti harus, ini jadi anggota berarti harus ada NBM-nya berapa. Jadi masing-masing harus. Simpatisan tidak ada Pak, di sini nggak boleh dimasukkan. Jadi kalau simpatisan kan belum pakai NBM, jadi dia belum jadi anggota. Kalau dia adalah warga Muhammadiyah, tapi bukan anggota Muhammadiyah. Terus layanan masyarakat, mungkin bentuknya bisa rukti jenazah, ambulan dan lain-lainnya. Memiliki aum, minimalnya apa? Taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah atau sekolah dasar di cabang. Pengajian umum minimal 2 pekan sekali pengajian umum di cabang. Berlangganan Suara Muhammadiyah, buku tanya jawab agama itu wajib adanya. Sering ditanyakan, Pak, kalau yang langganan Suara Muhammadiyah itu aum gimana? Ya, aum nggak apa-apa. Yang membayar langganannya aum nggak apa-apa, tapi dikhususkan untuk cabang. Jadi benar seperti itu ya. Jadi nggak masalah yang langganan siapa. Terus setelah itu
memiliki Angkatan Muda Muhammadiyah minimal IPM, PM, dan NA. Kalau pengen unggul, angkatan mudanya harus ada IPM, PM, dan NA. Kalau nggak punya sekolahan, ntar nggak punya IPM. Kan IPM tidak harus punya sekolahan, ya, tapi punya anggota-anggotanya yang menjadi anggota IPM dan dijadikan IPM di cabang tersebut. PM juga, terus ada NA. Kemudian apa? Tadi di masjid apa? Terintegrasi dengan lazis. Di sini ada lagi memiliki layanan lazis atau kantor layanan lazis di cabang. Sudah ada semua ya cabang di Surabaya. Ada yang belum? Ada yang belum? Layanan lazis di cabang. Ya, ntar bisa dicek juga. Kemudian amal usaha dan program kegiatan yang kreatif, inovatif. Amal usahanya yang kreatif yang kayak apa? Atau program kreatif kayak apa? Nanti bisa dicek. Mungkin dari LPC LPDM punya gambaran, oh kreatif ya kayak tadi. Contohnya tadi ya. Misal punya cabang punya bimbel, cabang punya usaha apa? Kalau di sepanjang itu punya jual beli alat tulis kantor ya untuk cabang. Kemudian kalau di Muntilan atau di Gunung Pring itu punya pabrik, itu bisa digunakan. Aktif mengelola media informasi. Cabang punya sosmed, punya web. Nah, itu dimaksimalkan, dikelola dengan bagus. Nah, ini akan masuk kriteria di sini. Kemudian memiliki usaha ekonomi, amal usaha ekonomi. Entah itu koperasi, entah itu apa, itu yang digunakan di sini. Nah, cara lainnya di sini untuk cabang yang ingin menjadi unggul, maka minimal 50% rantingnya harus hijau. Cabang harus membina rantingnya biar hijau, maka cabangnya akan bisa jadi unggul. Kalau rantingnya masih merah-merah semua, walaupun cabangnya banyak kegiatan, maka tetap tidak akan jadi unggul. Itu ya. Kemudian memiliki kokam aktif minimal 30. Kokamnya ada 30? Nggak ada? Kokamnya 30 ya. Ini hasil rakernas ini ya. 30 kokam. Ya. Syaratnya sekarang seperti itu, kokamnya harus ada. Kemudian ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi tadi, memiliki satu masjid percontohan makmur memakmurkan. Satu masjid di cabang, boleh masjidnya cabang ataupun masjid milik ranting, tidak masalah, tetapi disyaratkan menjadi miliknya cabang atau direkomendasikan oleh cabang untuk menjadi makmur memakmurkan. Kemudian ortom yang ada aktif. Ortomnya apa aja? Ada Aisyah, IPM, NA, HW dan macam-macam kalau ada aktif. Kemudian kaderisasi dan penambahan jumlah anggota baru. PCM pernah mengadakan untuk membuka keanggotaan Muhammadiyah? Pernah? Nambahnya berapa? Lumayan, ya. Itu ya contohnya. Lanjut. Nah, kriterianya ini. Nggih. Kriterianya ini ya. Hitam, merah, kuning, hijau, dan unggul. Kalau hanya bisa menjawab kriteria 1 dan tidak menyelenggarakan musab selama 2 periode berturut-turut, maka akan hitam. Ketika hanya bisa jawab kriteria 1-4, maka dia akan merah. Kuning adalah 1-14 terisi, yang hijau 1-16, kemudian unggul 1-24 terisi. Terisinya maksudnya dia skornya terisi semua ya. Kalau enggak dia akan kembali ke paling bawah lagi, terus. Kokamnya enggak ada, kokam masuk mana? Ngelewatin 16 sama belum sampai ini. Nah, kalau belum sampai sini berarti dia ada di sini aja. Kalau kokamnya enggak cukup, dia akan turun lagi, kuning lagi, terus. Itu maksudnya ya. Jadi hijau, unggul dan macam-macam akan seperti itu. Oke, lanjut Pak.
Yang ranting ntar bisa dicek lagi hampir sama. Lanjut lagi. Kalau ranting, yang membedakan ranting dengan cabang unggulan tadi, kalau ranting tidak disyaratkan unggulnya untuk memiliki kantor. Kalau ranting belum punya kantor, tidak masalah. Karena ketika dia punya kantor, dia akan naik ke sini, ya, kuning. Tapi kalau dia belum punya kantor, ya, nggak masalah. Yang penting dia lolos dari 1 sampai 3. Papan nama, SK, musran itu bisa dilapui, maka dia aman, tidak merah. Minimal dia akan di kuning. Tapi kalau dia musrannya tidak ada, maka dia kemungkinan ada di sini atau sini. Itu ya. Kemudian kuning 1 sampai 8 nanti bisa dicek, lebih sedikit dari yang cabang ya. Hijau unggul. Nah, ini yang digunakan, ada 19. Nanti saya akan share juga hasil dari Rakernas mungkin ke PDF. Lanjut. Panel secara lanjut aja. Nah, untuk secara ini nanti panduannya ini, tapi nanti masih cukup gak Pak untuk demokan? 5 menit aja. Mendemokan satu. Gak apa. Oke ya. Untuk ya sekarang sudah bisa login ke Sicara, lihat ke sicara.id. Sicara.id yang masih connect internet, langsung masuk ke sicara.id, kemudian login menggunakan pdm.kotasurabaya@sicara. Ya, pdm tulis saja mungkin. Passwordnya. Usernya .kotasurabaya@sicara. Passwordnya silakan ganti password. Oke, ini untuk PDM karena hari ini Bapak-bapak semua adalah menjadi tim untuk PDM Surabaya, maka bisa menggunakan akses ini. Harusnya tampil miliknya PDM Surabaya, masih kosong, cuma tulisan PDM Surabaya. Sudah bisa login? Sudah. Tampilannya hanya tampilan kosongan. Selamat datang saja Surabaya, ada tulisannya di atas itu. Sudah login semua? Ada yang belum login? Ada yang belum login? Login ke sicara.id ini. Ntar usernya menggunakan pdm.kotasurabaya@sicara, kemudian passwordnya silakan ganti password. Ulangi, ada yang belum? Sudah semua? Ada yang belum? Ini ya loginnya ya, muncul di sini, masuk aja, login aja mungkin Pak. Pakai PDM Surabaya tadi. pdm.kotasurabaya. Saya akan mencontohkan mungkin satu ya, nanti bisa dilihat di menunya, nanti silakan di-entry-kan cabang yang belum di-entry mungkin Pak ya. Satu, setelah itu ntar mengisi datanya ranting juga. Sign in. Nah, harusnya muncul seperti ini ya. Sudah muncul? Yang pakai laptop sudah muncul seperti ini ya. Oke, setelah itu di menu master data Pak. Menu master data, lihat ke menu organisasi. Menu organisasi. Diklik menu organisasi. Ini sudah ada PCM-nya, sudah muncul ya. Sudah diisi. Sampai berapa? Udah 2 halaman. Dicek ya, mungkin Bapak bisa ngecek PCM-nya ya, yang belum diisi PCM mana, nanti diisi. Ini baru berarti Pak, 2004. Memang baru. Sambil Rejo. Iya, memang baru 2004. Oh, okay.
Oke, sudah bisa dilihat masing-masing cabang dan rantingnya. Untuk menambahkan cabang dan ranting, coba di create organisasi ini ya, create organisasi, diklik, ya. Dicontohkan aja, masuk dulu, diklik aja, tampilannya kayak apa. Oh, ininya, anu ya, kurang, udah mentok Pak ini Pak ya. Iya. Oke ya, bisa dilihat ya. Jadi nanti ketika mengisi ada nama organisasi, ini nanti diisi, misal PCM. Tadi mana? PCM Wonocolo atau PCM mana tadi? Apa? Kerembangan ya, tulis saya PCM Kerembangan. Terus tahun berdiri diisi dengan tahun berdirinya PCM tersebut tahun berapa? Ya, kemudian kalau ada SK-nya, SK-nya tahun berapa, nomor berapa, dituliskan di sana. Saat ini si cara tidak meminta untuk mengunggah SK, tetapi paling tidak nomor SK-nya nanti diisi. Ya. Kalau belum diisi gimana? Diisi sembarang dulu, no SK dulu nggak apa-apa, kayak contohnya no SK. Kemudian levelnya diisi apa? Diisi adalah cabang, pilihannya adalah cabang ya. Jadi bapak-bapak nanti dicek cabang masing-masing. Kalau cabangnya sudah ada berarti tinggal mengisi ranting. Oke, lanjut. Setelah ini masuk parent organisasi. Bapak-bapak tadi kan cabang ya, cabang berarti harus punya induk. Induknya kemana? Ke PDM Kota Surabaya. Nanti diklik di sini, Kota Surabaya misal. Surabaya nanti akan muncul, tinggal diklik PDM Kota Surabaya. Bisa dipahami? Bisa ya. Gampang ya? Gampang ya. Di sini sudah muncul periode muktamar, sudah muncul, tinggal jabatannya. Jabatannya pilih ketua PCM. Nah, pilih ketua PCM. Setelah itu ditulis nama pimpinannya siapa, nama ketua ya, kemudian ditulis nomor HP-nya. Walaupun nanti belum tersimpan, ya. Di sini mungkin masih ada agak terobos diri, belum tersimpan. Tapi paling tidak Anda sudah ngisi sampai di sini. Nah, diulang lagi, ketika nanti mengisi data ranting, berarti yang diubah apa? Levelnya pilih ranting, parentnya pilih cabang yang sudah diisikan. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Clear? Kalau sudah bisa nanti, bisa diedit, bisa. Oke, kita contohkan ke entry. Yang ini aja. Oh, ini mau editnya ya. Kalau ngedit bisa ya, di action ya. Di action ada menu untuk edit. Kemudian masuk ke entry aja langsung Pak. Entry survei. Nah, untuk entry survei sesuai dengan cabang maupun ranting nanti akan muncul kuesionernya. Kita contohkan satu, mungkin cabang dulu. Cabang Mulyorejo udah diisi belum Pak? Sudah ya. Yang lain Pak coba. Coba udah diisi masalahnya. Ini Genteng udah Pak. Di entry ya, klik. Oke, bisa dilanjutkan. Ini contoh ketika mengisi cabang apa, Genteng Pak ya, cabang Genteng. Ini cabang Genteng, ada cabang Genteng, ada. Oh, di belakang sekali. SK pengesahan itu tadi ketika pendirian ada SK-nya, ada enggak? Kalau tidak ada bagaimana? Cabang itu nanti mintanya ke PWM. Jadi kalau tahunnya masih ingat tapi lupa nomor SK-nya, nanti minta ke PWM, dijadikan satu aja kolektif Pak. Jadi nanti ke LPCR PWM meminta data untuk disahkan sama pimpinan wilayah. Ya, untuk yang cabang. Kalau ranting sampai PDM. Ya.
ranting yang belum punya SK pengesahan ada? Kalau belum ada SK-nya, nanti ke LPCR PDM biar dibuatkan SK pengesahannya. Kolektif aja nggak apa-apa. Jadi tahunnya berapa ditulis di situ. Oke ya. Mengisinya gampang, tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih sampai bawah, tinggal dipilih. Kalau ada yang minta dimasukkan angkanya, masukkan angka. Tidak ada tambahan yang lain. Itu ya. Jadi nanti lebih mudah. Ini belum saya isi, mungkin PCM Gendeng nanti bisa ngisi. Yang bawah lagi Pak, terus. Nah ini yang di sini yang menggunakan angka memiliki kop mubalik Muhammadiyah minimal 2 kali jumlah. Berarti di sini hanya angkanya saja. Misal punya mubalik 50, punya 100 dikasih angkanya saja. Ya, udah ada ini pilihannya Pak ya, tinggal dimasukkan. Itu bisa ditulis seperti itu atau tinggal ditulis di sana. Kemudian anggota lebih dari 200 ini juga bisa ditulis angkanya saja. Anggotanya ternyata 500, tulis 500. Itu ya. Bukunya tinggal dicentang-centang. Kalau ada kotak gini, ini boleh memilih lebih dari satu. Kalau kotak-kotak, kalau yang bulat itu memang pilihannya hanya satu aja. Ya. Terus bawah lagi Pak. Yang ini nanti sama yang bentuknya ada kotak-kotak, berarti dia bisa milih lebih dari satu. Lanjut bawah lagi. Nah untuk yang seperti ini nanti tetap bisa diisi angkanya. Ya, yang ada isian diisi angka. Kemudian kokam aktif, misal kokamnya berapa bisa diisi angkanya juga. Kemudian yang lainnya sama, kemudian terakhir adalah di submit. Jangan lupa untuk di submit. Oke? Mau nyoba satu dulu miliknya cabang atau ranting masing-masing, saya persilahkan. Yang sudah ada datanya diklik ya, dipilih di entry. Kalau belum ada datanya berarti masuk ke create organisasi. Gimana? Ada. Belum ada. Diisi dulu di create organisasi. Ya. Ada masalah yang lain? Ini setelah ini terus sudah keluar cabang, kita kan Mulyorejo, ya. Kita klik ranting keluar. Setelah itu oke. Iya. Bentar, ini kan ada menunya mungkin Pak. Dia suruh apa? Ini apa? Misalnya kita mengisi datanya PCM. Ya ini data PCM berarti kan ada di menu entry Pak. Ini menu apa ini Pak? Menu survei kan? ya, Nah survei kalau cabang berarti ini cabang berarti tinggal di ini kan sudah diisi mungkin Pak. View, kalau di view kan ini sudah diisi berarti. Ini udah pernah diisi. Kalau mau diedit nggak apa-apa, bisa diedit. Ini udah diisi berarti jenengan tinggal ngisi rantingnya aja. Kalau cabang diisi tinggal ngisi ranting. Ya. Oke, ada yang lain lagi yang masih belum? keluar hijau atau enggaknya gimana Pak? Oh belum kita kasih Pak, belum kita kasih. Jadi nanti di entry dulu. Kalau mang ini pertama kali kok nyari belum nemu, dicari dulu datanya. Ini data cabang. Sampun. Udah ada. Oh ya tinggal ntar ngisi data rantingnya setelah ini kan. Kalau rantingnya udah ada. Oke. Ntar diisi aja. Nah setelah selesai baru ngisi di menu yang entry survei tadi. Ya. Jadi kan di cabang mana dicek. Yang PCM-nya belum muncul, dicari sebelah kanan atas. Ya, itu view berarti udah pernah diisi. Harusan. Oh, udah. Oh, ya. PCM terus PCM-nya. Ya, itu yang ya. Kalau ini udah kembali aja nggak apa-apa. Ya, ini kembali sana. Ada Tinggal belum ranting-rantingnya yang belum. Iya, rantingnya diisi dulu di organisasi. Pak Sono HP-nya hilang, barangkali ada yang temukan. Silakan di Harusnya dia ntar muncul di bawah cabang. HP Pak. Kalau dilihat kalau dia belum muncul di bawah cabang, berarti mungkin induknya masih keliru. Coba dicek lagi induknya di view. Kalau rantingnya mana? Oh itu surveinya ya. Coba master datanya organisasinya. Oke. Nah, klik organisasi. Oke, step. Sudah Tadi? bisa masuk semua Pak?
Yang belum angkat tangan. PCM Sultan. Rantingnya belum bisa masuk siapa? Ini. udah, terus rantingnya ini bawahnya kan? Iya. Oh, iya. Iya, bentar. Bentar, Pak. Nggih. Parent organisasi di siapa? Parentnya diisi PDM, Pak. Ditulis aja kota titik Surabaya aja, Pak. Ada nggak Surabaya? Diisi aja, Pak. Oh di sini. Oh bisa. Oh. Ntar pilihan muncul Surabaya itu kan. Nah, diklik aja Surabaya. Nah, iya. Nah, ini kan ketua PDM diganti PCM. Oh iya. Nah, diganti ketua PCM. Nah, terus namanya siapa? HP. Nama telepon ya. Nah. Oh, tahan berdirinya, Pak.